Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Saya bisa didengar ya? Pak, bisa, Pak. Bisa, Pak. Konfirmasi aja. 2 hari yang lalu saya mendapatkan hadiah kuota ya. Kuota. Apakah mahasiswa juga sudah mendapatkan? Kemarin yang saya dengar juga sudah ya? Saya belum dapat, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum, ada yang dapat, Pak. Oke, iya, oke. Baik, jadi kan yang penting kan kalau kemarin diharapkan untuk katakanlah memperbarui gitu ya. Kalau sudah pasti akan mendapatkan ya. Ya sabar saja ya. Oke. Maka satu masalah ya mungkin teratasi ya dengan adanya bantuan kuota ya. Hanya jaringan ini yang nanti mungkin tetap menjadi kendala kita bersama ya. Oke. Baik, kelas kita ini ada 44 ya. Ini baru 31 yang bergabung. Yang OTW mungkin ya, jaringan dan sebagainya. Oke, 2 minggu yang lalu melelahkan buat saya ya, karena apa? Ada akreditasi model baru dia. Model baru, lalu kan permintaannya itu kan sangat berbeda sekali, lalu kelabaan gitu. Jadi di 2 minggu sebelum pelaksanaan saya diberitahu, kemudian menyiapkan gitu ya. Oke, mungkin dari kelas ini ada yang menjadi salah satu perwakilan mahasiswa kemarin, ada enggak? Yang jadi perwakilan mahasiswa untuk ditanya-tanyai gitu. Ada dari kelas ini? Tidak ada? Saya, Pak. Ada? Gisela? Iya. Oh. Iya, benar. Jadi kan ya pertanyaannya seperti itu ya, Gisela, mendengarkan ya apa yang terjadi ya. Iya, Jadi, Pak. ya memang ya mudah-mudahan nanti hasilnya yang terbaik. Jadi nanti Anda pada saat lulus itu dengan kondisi atau predikat akreditasi yang terbaik, harapannya kan begitu ya. Amin. Jadi makasih Gisela ya. Iya. Pak. Iya. Ini nampaknya kok nggak tambah ini. Kita mulai saja ya. Bis boleh. Ini Mbak Maria Helena Majul sudah bergabung belum? Maria Helena Najul sudah bergabung belum? Halo, belum ya? Sudah, Pak. Oh, sudah, mana? Nah ini sudah ya. Oke, sebelum kita mulai, Mbak Maria bisa pimpin doa teman-temannya ya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke ya. Suaranya masih unmute ya. Mbak Maria itu mikrofonnya itu masih silang, di mute kan ya, itu kan masih unmute itu, biar suaranya dengar. Mana hilang nih? Halo Mbak Maria Helena. Halo. Oke, hilang ya. Maria Renata ada? Ada ya? Ada, Pak. Oke, Mbak Maria Renata aja ya, karena Mbak Maria Renata mungkin ada masalah jaringan mungkin ya. Oke, oh ya. Oke ya. Ya. Mari teman-teman dan Pak Supar kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Berkatilah agar kelas hari ini, kelas akuntansi keuangan 2 ini dapat berjalan dengan lancar.
dan kami dapat memahami semua materi yang diajarkan. Amin ya. Amin. Bernama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Baik. Jadi hari ini ada 3 poin yang ingin kita bersama-sama pelajari ya. Yang pertama ini mengenai disposal atau disposisi atau penghentian PPE dari operasi. Lalu yang kedua, mungkin Lani sebentar, maaf Lani, mungkin suaranya di-unmute aja biar nanti ya. Mic-nya disilang aja. Nah, sudah, biar nanti tidak mengganggu ya kalau ada suara. Baik. Saya ulangi lagi ada 3, jadi terkait dengan disposisi. Lalu yang kedua nanti terkait dengan penilaian suatu PPE di dalam laporan keuangan ya, yaitu impairment dan revaluasi. Jadi untuk yang ketiga materi itu sebenarnya yang 2 itu saya minta Anda membaca lalu membuat ringkasan ya. Mudah-mudahan nanti sangat berguna membantu kelancaran ya, karena memang tugas dosen itu kan tidak seperti guru ya atau Pak Guru ya, memfasilitasi aja. Baik, untuk menyingkat waktu saya akan menggunakan materi dari materi ini yang mengawali itu ya. Lalu kan salah satu tugas yang harus Anda kerjakan kan ini ya. S1026 dan S1027. Oke. Jadi singkat saja gitu ya. Ketika perusahaan itu mendisposisi atau menghapus PPE dari operasinya ya, itu nanti yang jadi persoalan itu adalah bagaimana tindak lanjut atau nanti akan dilaporkan gitu ya, seperti ini ya. Nah, maka penghapusan itu bisa dilakukan itu secara sukarela gitu ya. Sukarela itu karena apa? Karena ada tujuan lain gitu ya. Oke. Atau karena ya tidak siap. Tidak siap itu apa? Karena ada faktor X ya, misalnya ada bencana alam ya, termasuk kebakaran gitu ya. Itu menjadi yang tidak sukarela atau tidak biasa gitu ya. Nah, baik itu secara sukarela ataupun yang di luar kemauannya gitu ya. Oke. Poin pertama yang harus nanti dilakukan oleh perusahaan terkait dengan akuntansi dalam kasus hal ini itu adalah ya, kita harus melakukan penyesuaian terhadap nilai tercatat atau nilai buku aset yang didispos tersebut. Ya, yang pertama-tama itu. Jadi kan kita harus mengupdate data. Berapa nilai tercatat atau nilai buku dari aset yang didispos tersebut. Nah, nanti mengupdate-nya itu dengan mekanisme akuntansi, yaitu menggunakan jurnal penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian. Oke. Lalu setelah itu kan kita akan menghapus akun-akun yang terkait dengan PPE. Nah, pada umumnya kan ada 2 akun ya, yaitu akun PPE-nya sendiri ya, dan akun yang mengikuti yaitu accumulated depreciation-nya ya. Kecuali tanah tidak mungkin tanah itu dihentikan ya, tidak mungkin ya tanah ya, karena tanah itu kan barang langka ya di muka bumi ini ya. Oke. Nah, pada saat menghapus akun-akun yang terkait dengan disposisi tadi itu, perusahaan dengan segera ya pada saat itu juga harus mengakui keuntungan atau kerugian
keuntungan atau kerugian. Ya, nah, mengapa alasannya sih kan? Saya tuliskan nilai buku aset pada tanggal penghapusan itu berbeda dengan nilai penghapusannya. Jadi nilai buku dengan nilai penghapusan itu berbeda. Nah, perbedaan itu karena apa? Nilai buku itu kan merupakan penyesuaian akibat dari alokasi. Ya, depresiasi itu hasil estimasi, bukan hasil penilaian. Ya, jadi pada saat dihentikan atau didisposisi itu pasti nilai buku atau nilai tercatat berbeda dengan nilai penghapusan. Nah, nilai penghapusannya nanti itu kalau dijual ya berarti kan harga jual ya. Kalau bencana alam misalnya musibah ya, kalau diasuransikan berarti kan klaim asuransinya. Ini sebagai nilai penghapusannya. Nah, keuntungan atau kerugian itu sendiri nanti berarti dengan mudah kita akan temukan dengan cara membandingkan antara ya nilai tercatat dengan nilai penghapusannya itu. Ya. Kalau nilai tercatatnya itu lebih tinggi dari nilai penghapusannya, rugi, gitu ya. Kalau nilai tercatat lebih rendah dari nilai penghapusannya, berarti nanti mengakui keuntungan. Gitu ya. Nah, persoalan berikutnya nanti adalah bagaimana pelaporan keuntungan atau kerugian itu, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Yang disengaja ini. Disengaja itu artinya memang ada niat, ada rencana ya. Ya. Maka dicontohkan di situ ada perusahaan namanya Barrett Company itu mencatat depresiasi salah satu mesin yang memiliki harga perolehan $18.000 untuk 9 tahun dengan tarif depresiasi 1.200. Ini informasi singkatnya dari buku itu ya. Nah, apabila pada pertengahan tahun ke-10 Barrett menjual, nah ini kan disengaja kan menjual ya, dengan harga 7.000. Nah, ya, jadi kan maka nanti kan apa yang nanti akan dilakukan oleh akuntannya Barrett Company itu adalah pada saat penghentian di sini adalah dijual itu, ya kan? Harus diupdate nilai tercatatnya dulu, ya. Nah, seperti yang saya katakan, itu melalui mekanisme penyesuaian, ya, penyesuaian ya. Yang pertama-tama akan dibuat jurnal untuk menyesuaikan nilai buku aset yang dijual itu. Oke, jadi ini standar sejak akuntansi pengantar ya. Jurnal untuk mencatat pembebanan biaya depresiasi. Ya, selalu pasti akun depreciation expense didebitkan dan akun accumulated depreciation of PPE di sini machinery ya, mesin ya, dikreditkan. Nah, besarnya berapa? Nah, ini besarnya berapa kan tergantung dari metode depresiasinya. Nah, di dalam informasi soal ini atau kasus ini, itu didepresiasi dengan tarif 1.200 per tahun selama 9 tahun. Berarti ini kan tarif flatline ya. Maka berapa yang akan dicatat sebagai biaya pada saat penyesuaian itu? Nah, terjadi kasusnya adalah pertengahan tahun. Ya. Maka seperti halnya di akuntansi pengantar ya, adjustment itu dibuat agar apa? Agar penandingan antara pendapatan dan biaya itu kan menjadi match, cocok ya. Nah, maka kan penyesuaian itu biasanya dilakukan setiap akhir periode. Nah, dalam ini belum akhir periode kenapa? Karena harus dijual. Ya. Nah, di sini besarnya biaya yang akan dibebankan dihitung setahunnya adalah 1.200. Nah, kalau pertengahan kan berarti separuhnya ya 600. Ini. Ya. Jadi yang pertama-tama adalah mencatat penyesuaian nilai buku atau nilai tercatat aset yang dijual. Yang pertama. Ya. Lalu setelah itu baru kita akan mencatat transaksinya, yaitu penjualan. Ya. Oke. Bagaimana nanti penentuan gain or loss-nya ini ya. Ini di sini sudah saya tuliskan juga ya. Jadi harga perolehannya $18.000. Lalu nilai buku setelah depresiasi 9 tahun itu kan
Tadi kan per tahun 1.200 ya. 9 tahun kan berarti kan 1.200 kalikan 9. Lalu tambahan depresiasi pada saat dihentikan atau dijual tadi 600. Maka depresiasi akumulasi mesin adalah 11.400, nilai buku pada saat dijual atau nilai tersatunya 6.600. Nah, tadi nilai penghentiannya berapa? Nah, di sini adalah diwakili oleh harga jual 7.000. Jadi kita punya aset ya dengan nilai tercatat 6.500 dijual dengan harga 7.000. Lebih tinggi lah berarti akan diakui keuntungan. Nah, maka jurnal untuk mencatat penjualan itu tadi kan harus menghapus ya akun yang terkait dengan yang didispos itu. Yang didispos kan akunnya mesin kan berkurang di kredit, ya kan? At cost. Jadi kan PPE itu dicatat at cost, gitu kan? Nah kemudian yang terkait itu adalah akun depreciation, yaitu harus didebitkan dengan jumlah nilai tercatat atau nilai buku pada saat didispos 11.400. Ya, nih. Nah kemudian perusahaan melepas ini menerima kas diterima kan berarti debit, ya kan? Dan mengakui keuntungan itu 400 sehingga dikredit. Nah kalau Anda cek prinsip jurnal kan selalu imbang. Total debitnya adalah 18.400, di sini juga 8.400. Oke. Ya. Nah, kalau ini disengaja, yang menjadi persoalan adalah nanti ini, ya, akun gain on disposal of misalnya nanti akan dilaporkan di mana. Nah, kalau disengaja ini nanti tentunya akan dilaporkan di laporan laba rugi ya. Pos mana? Nah, nanti di akal 3 itu ada materi tentang ini gitu ya. Jadi semakin panjang nanti laporannya. Jadi di bawah itu ada pos discontinued operation. Nah, itu pos ini ya. Jadi pos itu melaporkan penggunaan operasi yang dihentikan. Nah, nanti akan melaporkan gini nih. Ya, itu kalau disengaja. Nah, kalau yang tidak disengaja, ini sama ya ini apa? Nanti hakikatnya sama ini. Ya. Pelaporan gain on disposal of plant asset itu di mana? Nah, kalau tidak sengaja, itu nanti akan dilaporkan itu dalam pos other income and expense. Ada revenue and expense. Jadi di bagian pos pendapatan dan biaya di luar usaha. Ya, oke. Jadi kalau memahami yang sengaja di sini tidak ada perbedaannya, ya, tidak ada perbedaannya. Ya, jadi informasinya kan ada perusahaan Camel Transportation itu memiliki sebuah bangunan pabrik yang berdiri langsung di bagian jalan raya antar negara bagian. Selama beberapa tahun pemerintah telah mencoba untuk membeli tanah di mana pabrik itu berdiri, tetapi perusahaan menolak. Pemerintah akhirnya menggunakan hak kuasa dan pengadilan menggunakan mereka itu. Pemerintah menyelesaikan kasus pembebasan tanah dengan ganti rugi 500. Harga belian tanah 150 dan nilai buku bangunan 100. Ya. Nah, lalu kan dari sini kan persoalannya adalah berapa keuntungannya akan diakui oleh Camel Transportation. Nah, caranya sama. Kita akan membandingkan antara nilai disposisinya, yaitu berapa nilai disposisinya. Di situ kan 500 ganti untung atau ganti rugi ya. Nah, tanah itu kan tidak depresiasi, ya kan. Kalau bangunan itu adalah nilai tercatat. Ya, ada keuntungan 250. Ya. Nah, maka zonanya itu Anda perhatikan ini. Ya, yang dilepas itu tanah dan bangunan, ya kan, dikreditkan at cost. Lalu akun yang terkait dengan PP yang dispose itu accumulated depreciation of building
didebitkan ya, karena kan secara umum kan akun ini kan bersaldo kredit ya, mengurangi dalam pelaporan. Didebitkan sejumlah depresiasi yang telah dibentuk atau telah dilakukan. Ya. Oke, ini yang prinsipnya ya. Oke. Maka tidak jauh berbeda dan tadi sudah saya pola pelaporannya dia, maka cepat aja kita ke latihannya ini. Nah, ini kan latihannya ya. Di informasinya apa 1026 yang Anda kerjakan ya. Perusahaan ini memiliki mesin ya kan yang secara akuntansinya atau pelaporannya pada tanggal 31 Desember 2019 ya. Itu harga perolehannya adalah 1.300.000 yuan ya, telah didepresiasi dengan jumlah 360, maka nilai buku atau nilai totalnya 940 ya. Oke. Lalu informasi tambahannya, perusahaan menggunakan metode gaji lulus sehingga tarif depresiasi totalnya adalah 72.000. Oke. Nah, kasusnya itu yang pertama atau A, pada tanggal 31 Agustus 2020 mesin tersebut terbakar. Lalu klaim asuransi yang akan diterima 630. Ini kan nilai disposisi ya. Kan? Oke. Maka judul yang akan dibuat itu pertama-tama kita melakukan adjustment terhadap nilai tercatat atau nilai buku mesin yang terbakar itu. Jurnalnya ini ya, depreciation expense didebitkan 48.000. Depreciation itu diberikan 48.000. Nah, biasanya mahasiswa itu kelirunya di sini, tidak telitinya, ya kan? Dan Anda tahu akibatnya. Kalau ini keliru, berarti nanti jurnal untuk mencatat terkait dengan musibah kebakaran itu ya, itu akan keliru juga, ya. Oke, 31 Agustus akhir bulan. Berarti nanti proporsi untuk mengakui biaya depresiasinya itu dihitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 atau sampai dengan berapa bulan? 8. Maka ngitungnya kan di sini saya 8/12 kalikan tarif depresiasi per tahunnya. Nah, ini ya. Biasanya ini yang keliru, kurang teliti biasanya teman-teman mahasiswa begitu. Oke. Nah, ini yang A jawaban saya. Apakah ada yang berbeda? Ya, ada yang berbeda jawaban Anda dengan jawaban saya terkait dengan latihan E1026 A. Saya persilahkan kalau berbeda atau ada pertanyaan. Jadi saya tidak mendebitkan akun kas karena perusahaan kan belum menerima itu, ya belum menerima toh. Informasinya adalah immediately, ya kan? Immediately itu kan berarti belum segera. Ya dalam praktek pun kan kalau musibahnya itu terjadi tanggal 31, ya kan? Ya, salah satu mesinnya ya. Kemudian kan diurus proses asuransinya gitu ya. Nah, hitung-hitung klaimnya sekian, tapi kan belum tentu mungkin akan langsung ditransfer. Maka saya mendebitkan akun receivable. Ya. Oke, nah, kemudian dalam kasus hal ini ya biasanya ya itu kan klaim asuransi tidak membuat untung ya. Di sini loss ya. Ya, jadi cost-nya itu adalah 1,3, lalu ini dikurangi dengan ini sudah adjust ya. Sudah adjust itu kan sebelum atau akhir tahun 2019 kan depresiasi akumulasi 360 ditambah 48 ya. Jadi kan ini kan angkanya 48 itu dari situ. Ya, 892 ini lalu kan hanya mendapatkan klaim 630, berarti kan loss ya. Loss-nya adalah 262. 892 dikurangi 630. Yang A ada pertanyaan, teman-teman? Jawaban A?
Saya Pak, Oke, silakan, Mas. saya masih bingung Gimana? di akun accounts receivable tuh Pak, yang 630.000. 630.000 ya? Oke. Ya Pak. Informasi soalnya bagaimana informasi soalnya? Kalau Anda cermati. Perusahaan sudah menerima uangnya atau belum? Belum Pak. Nah, belum toh. Nah, kalau belum kan berarti kan tidak mungkin akun kas toh. Iya. Ya Ini Pak. kan sebagai apa? Hak perusahaan menerima uang di kemudian hari itu namanya apa? Kan piutang toh? Piutang. Nah, iya, maka saya catatnya di piutang gitu loh. Gitu loh. Ini kan, maka kan saya tuliskan gitu ya. Pada tanggal 31 Agustus mesin terbakar. Lalu saya singkat klaim asuransi yang akan diterima sekian, gitu loh. Yang akan diterima itu kan berarti belum toh? Iya lah. Ya Pak. Tapi kalau misalnya informasinya lalu perusahaan menerima klaim asuransi, ya menerima berarti kan uang sudah diterima uang toh. Berarti akun apa di sini? Kalau sudah menerima cash kan gitu. Ini kan belum. Maka nanti setelah misalnya beberapa hari setelah ini ya perusahaan menerima transferan dari perusahaan asuransi untuk klaim asuransinya. Ya tinggal membuat jurnal aja, kasih debit kreditnya apa? Akun receivable selesai sudah tuh masalahnya. Kan gitu. Ya. Gitu Mas. Ya Pak. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Kalau tidak kita lanjut ke tanggal 1 bulan 4. Nah, ini kan pas ini ya. Jadi tidak ada kaitannya ya. Tanggal 1 bulan 4 dijual dengan harga 1.040.000 yuan. Nah, ya. Oke, sama kasusnya yang pertama, saudara harus update akun accumulated depreciation dari mesin yang dijual itu. Ya, dengan membuat jurnal penyesuaian seperti ini. Nah, sekali lagi kesalahan yang terjadi adalah menghitungnya ini berapa. Nah, di sini karena tadi adalah informasi akhir tahun 2019, maka kita harus membebankan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 1 April. Berapa bulan? 3 ya. Nah, ini hanya di sini 3 bulan saja. Maka proporsi biaya yang dibebankan ya 3/12 dari 1.200 tadi itu. Ketemunya 18.000. Lalu kita gunakan gitu ya, data terbaru, ya kan? Nilai tercatat atau nilai bukunya gitu ya, dari mesin yang dijual itu berapa? 922. Dijual berapa? 140. Mengakui keuntungan atau kerugian? Nah, kita punya barang 922, laku dijual 1040. 140 kan untung toh, maka di sini gain-nya adalah 118. 1.040 dikurangi 922. Sama jawabannya? Halo, sama? Sama Pak. Terima kasih. Ada yang masih kesulitan? Oke, tidak ya. Nah, yang C itu disumbangkan. Ya, maka nanti kita akan mengakui yang namanya contribution expense. Ya kan, sebagai biaya sumbang. Berapa nanti yang akan dicatat ya. Nilai wajarnya pada saat itu berapa? Itu yang akan diakui sebagai beban atau expense-nya. Ya. Oke, maka jawaban yang C seperti ini. Sama atau beda? Caranya sama ya. Sama atau beda? Sama Pak. Baik ya. Jadi tidak ada masalah ya. Oke. E27 ada, E1027 ada masalah enggak? Enggak ada ya. Sama ya. Enggak ada Pak. Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, baik. Berarti kan kita akan sudah setengah jam, tidak terasa cepat ya. Kita akan pindah sekarang ke persoalan impairment. Nah, ya. Oke. Saudara sudah mencoba meringkas gitu ya. Saya juga sudah membuat semacam bahan gitu. Oke. Baik. Impairment. Nah, ya kan. Ini ya.
Oke, di salah satu kritik ya atau kelemahan dari laporan keuangan itu apa? Khususnya terkait dengan pelaporan aset-aset perusahaan ya di akuntansi pengantar atau nanti setelah Anda selesai atau di semester 5 itu Anda mengambil mata kuliah teori akuntansi gitu ya. Jadi kan pengembangan akuntansi itu kan memang didasarkan atas suatu asumsi, prinsip dan sebagainya itu ya. Ya kan? Lalu kan masih mengutamakan substansi ya daripada bentuknya ya. Maka ketika Anda belajar dari akuntansi pengantar gitu ya, ketika melaporkan aset tetap atau kita sebut di sini PPE gitu ya, itu dilaporkan adalah nilai buku atau nilai tercatat, yaitu harga perolehan ya dikurangi dengan depresiasi akumulasiannya. Itu namanya nilai buku. Ya. Nah, kritikannya itu apa? Nah, nilai yang dilaporkan itu tidak mencerminkan nilai pada saat dilaporkan. Ya. Atau tidak wajar lah. Ya. Sehingga IFRS itu ini standar yang sudah disepakati secara internasional. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang go public atau yang mempunyai akuntabilitas publik itu wajib menerapkan IFRS. Jadi harus nanti melakukan proses penilaian. Nah, nanti impairment dengan evaluasi itu terkait. Ya. Jadi kalau pada saat pelaporan itu aset yang dimiliki itu turun, nah berarti kan kita harus menerapkan namanya accounting impairment. Tapi nanti kalau ketika itu naik di atas nilai perolehannya, itu kan kita akan melakukan revaluasi. Ya, maka ini kita akan melihat dari yang kemungkinan terburuk dulu ya, turun ya. Oke, maka di buku ya itu apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan itu adalah melakukan tes impairment. Ya, tes impairment itu sederhana sekali. Ya. Jadi akuntansi itu kan tidak rumit, sederhana ya. Membandingkan antara apa? Nilai buku atau nilai tercatat dari aset dibandingkan dengan recoverable amount, nilai pemulihan pada saat itu. Ya, ada dua. Ya, nilai perolehannya ada dua, yaitu value and use, ya, nilai guna di masa akan datang ya. Jadi harapannya itu adalah asetnya itu masih akan dipakai untuk operasi. Lalu dari pemakaian untuk operasi itu kan diprediksi ya berapa nanti jumlah manfaat yang akan bisa diterima. Itu dinilai sekarang kan. Ya. Atau ya itu nanti akan dinilai dengan kalau dijual ya kan dikurangi dengan apa? Dengan biaya penjualannya. Nah, recoverable amount itu memilih dari dua nilai itu mana yang lebih tinggi. Nah, itu nanti akan dijadikan wakil dari recoverable amount. Nah, kalau pada saat sudah diputuskan recoverable amount-nya ini ya, lalu kita bandingkan dengan fair value-nya, nilai tercatatnya. Kalau recoverable amount-nya itu lebih rendah, nah maka itulah yang namanya impairment. Kalau recoverable amount-nya lebih tinggi, berarti tidak ada impairment. Berarti nanti revaluasi yang begini. Ini ya, dasarnya itu. Ini sederhana sekali. Hanya membandingkan. Maka nanti sama nanti ketika saya mencoba mengajak Anda memahami gitu ya, dengan contoh-contohnya seperti ini ya, itu tentunya sudah melalui proses yang namanya tes impairment. Ya, oke. Maka di screen share yang ini Excel saya bisa dibaca ya? Bisa ya? Oke, berarti kita coba. Sekarang kita lihat contohnya kasus 1 ya, gini. Ini ada perusahaan namanya Hanoi, ya, Hanoi Company.
itu membeli peralatan pada tanggal 2 Januari 2018 dengan harga perolehannya adalah 26 juta. Ya. PND ini mata kuliah mana? Vietnam ya. Oke. Lalu aset tersebut diharapkan akan memberikan manfaat ya. Oke, selama 4 tahun. Ya. Lalu ditaksir nilai sisanya itu adalah atau nilai sisanya adalah 2 juta. Lalu perusahaan itu menerapkan atau memilih metode straight line untuk mengalokasikan harga perolehan selama masa manfaatnya itu. Ya, oke. Ini double ini maaf nih, saya hapus saja. Ya, nah maka terkait nanti dengan materi PPE yang pertama dulu adalah untuk menghitung biaya depresiasi kan ada 3 variabel ya. Yang pertama adalah cost, yang kedua adalah estimasi dari nilai sisa dan estimasi manfaat yang akan diterima. Nah, untuk estimasi ini kan bisa tahun atau bisa dalam bentuk aktivitas. Tergantung nanti metode adjustment-nya, metode depresiasinya ya. Metode apa yang relevan. Oke, maka seperti yang tadi saya sampaikan di dalam tes impairment itu, pertama-tama kita harus yakin dulu, ya kan, yang akan dibandingkan, yaitu nilai tercatat atau nilai buku dari aset yang akan kita tes, ya, impairment-nya. Nah, kalau tadi Anda masih melihat poin yang tadi disposisi, sama ini konsepnya. Maka ini kan kuncinya di sini nih. Menentukan nilai tercatat atau nilai buku. Ya, jadi sangat mudah dan konsepnya kan pasti ya. Yaitu harga perolehan dikurangi dengan depresiasi akumulasian yang telah dibentuk atau dilakukan. Oke. Kosnya 26 juta, kemudian depresiasinya ini 6 juta. Masih ingat ya, 6 juta dari mana? Ini 26 dikurangi nilai residu dibagi umur, ya. Yang paling gampang gitu. Ya. Oke. Nah, karena diperolehnya awal tahun 2018, maka beban untuk 2 tahun, 18 dan 19. Sehingga total depresiasi akumulasinya 12 juta, maka nilai tercatatnya berapa? 14 juta. Oke. Ya. Nah, kemudian nih, nah, ambil langsung aja ya. Hanoi has determined, menentukan bahwa the recoverable amount for this asset at 31 December 2019 is ini. Jadi recoverable amount-nya adalah 11 juta. Nah, Anda perhatikan sini kan, carrying amount-nya 14 juta, recoverable amount-nya adalah 11 juta. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, Hanoi atau perusahaan itu akan melakukan impairment, ya. Nah, impairment itu nanti akan dicatat dalam akun namanya loss on impairment. Akunnya ini, di kerugian penurunan nilai kalau bahasa saya, istilahnya loss on impairment. Oke, sehingga ini salah ketik saya. Setelah melakukan tes impairment itu terjadi penurunan, gitu ya. Hanoi itu harus membuat adjustment. Harus membuat adjustment. Adjustment seperti ini. Ya. Oke. Mengakui kerugian, ya kan, kerugiannya itu lalu nanti akan konsekuensinya nanti akan menjadi pengurang nilai buku ya. Oke. Nah, maka sampai di sini yang perlu nanti Anda itu tetap ingat atau catat ya. Pertama-tama itu adalah ya, 1, ketika perusahaan itu mengoperasikan atau menggunakan dalam operasinya adalah PPE. Ya, dalam akhir tahun itu tetap harus dulu dicatat beban depresiasinya, harus. Ya, setelah itu, ya kan, kita akan melakukan penilaian ya sehubungan dengan berapa PP itu nanti akan dilaporkan di laporan keuangan. Nah, lalu kan dilakukan proses penilaian, yaitu dengan salah satunya adalah impairment. Ya, seperti ini.
Nah, maka setelah dilakukan adjustment terkait dengan impairment ini, saya berikan ini konklusi. The carrying amount of the equipment is now. No itu adalah yang nanti akan dilaporkan ya. Itu tidak 14 tetapi 11. Nah, 11. Jadi kalau nanti misalnya dibayangkan di neraca ini, atau di laporan posisi keuangan, ketika perusahaan itu melaporkan salah satu asetnya berupa equipment ini, ya kan? Model pelaporannya itu adalah tetap melaporkan cost selalu ya. Cost-nya tetap ditampilkan, ya. Kemudian akan dikurangi dengan depresiasi akumulasinya. Berapa depresiasi akumulasinya? Itu tentunya jumlahnya lagi adalah bukan yang atas tadi ya, 12 ya, tetapi berapa? Menjadi 15. Karena kan di sini. Ya, sehingga kan siklusnya atau prosesnya tetap Anda harus selalu ingat ya sebagai mahasiswa akuntansi, setelah jurnal pasti posting. Ya kan? Setelah posting itu kan trial balance gitu ya. Ya kan? Menentukan saldonya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Maka dengan asumsi yang dipakai periodisasi, ketika perusahaan itu menyusun laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, ya, operasi perusahaan itu tetap berjalan. Asumsi operasi tetap berjalan, ya kan? Maka kan setelah tahun 2019 kan kita memasuki tahun 2020 nih. Ya. Nanti salah satu topik adalah perubahan estimasi atau kebijakan ya. Jadi pada tahun 2020 perusahaan itu menginformasikan bahwa ya masa manfaat dari peralatan itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Maka sisa manfaatnya itu tinggal 2 tahun. Karena tadi kan diperoleh tahun 18 ya. Sudah dipakai 18-19, berarti kan sisanya remaining useful life, sisa dari manfaatnya kan tinggal 2 tahun. Ya, hanya di sini ya kan, setelah melakukan impairment itu, gitu kan. Jadi kan ketika perusahaan itu tadi awalnya itu memprediksikan ada nilai sisa 2 juta, baru dipakai 2 tahun saja sudah turun nilai 3 juta. Ya kan? Berarti kan taksiran itu kan keliru. Ya. Jadi jangan lalu terus gampang menyalahkan ya. Ya inilah karena kita tidak tahu masa depan. Maka kebijakan apa? Nah, di sini. Ya. Estimasi nilai sisanya itu sekarang itu atau di awal tahun itu ditetapkan menjadi kosong atau zero. Ya. Dan metodenya sama, depresiasinya tetap garis lurus. Ya. Nah, maka ya sampai menjelang akhir tahun 2020 normal perusahaan itu tetap harus mencatat adanya pemanfaatan dari equipment tadi yang akan dicatat dalam akun depreciation expense. Nah, jumlahnya sudah berbeda. Kalau tadi yang 18-19 kan 6 juta. Nah, di sini yang dibebankan 5.500.000, yaitu nilai tercatat atau nilai akhir tahun 2019 11 juta, lalu dibagi dengan 2 tahun sisa manfaatnya. Ya, karena tadi adalah nilai sisanya atau nilai sisanya 0. Ya, dibagi 2 tahun karena garis lurus. Ini. Ya, hitungannya ada di bawah. Nah, maka nanti the carrying amount of the equipment at ini ya, pada tahun ini itu adalah 5.500.000. Nah, nanti kalau misalnya terus berlanjut bagaimana ini kan? Jadi kan misalnya kan kalau Anda berpikir ya, ternyata nilai wajar ini peralatan yang dimiliki itu ada informasinya ini ya. Dari mana tuh? Dari jasa appraisal ini. Prosesnya bagaimana? Nanti ya. Jadi kan yang pertama-tama itu adalah saudara paham dulu ini ya,
proses impairment. Lalu secara akuntansinya apa yang akan dilakukan? Ya, kita membuat jurnal untuk mengakui impairment itu dengan nama akun apa? Loss on impairment, lalu akun yang ketiga adalah ini. Ya. Oke. Kasus 1 contohnya begitu. Ya. Lalu di buku itu kasus 2. Kasus 2 ya, kita perhatikan kasus 2. Informasinya demikian. Pada akhir tahun 2019, perusahaan Firma itu melakukan test of impairment. Ya, dengan data nih ya. Oke. Nilai tercatat dari mesinnya adalah $200.000, estimasi remaining usefulnya 5 tahun. Ya. Nah, dikarenakan mesin yang dimiliki oleh Firma itu unik ya. Lalu tidak ada informasi yang bisa didapatkan terkait dengan informasi di pasar. Kalau ini dijual berapa toh nilai wajarnya? Nah, ya. Nah, maka perusahaan ini karena sudah tidak memungkinkan ya harus fokus kepada value and use, nilai gunanya. Ya kan? Ya, karena tidak ada informasi itu. Maka bagaimana nilai value and use itu akan ditentukan. Tadi sudah saya ceritakan adalah ya perusahaan akan melakukan semacam analisis ya. Ketika peralatan itu masih akan digunakan 5 tahun lagi ya. Nah, profitnya itu kira-kira berapa? Lalu dinilai sekarang. Ya, dinilai sekarang kan. Ya. Nah, nilai sekarang nanti kita akan fokuskan nanti di topik non-current liabilities ya nanti ya. Berisinya sekarang begini. Nah, tes impairment-nya kan begini. Nilai tercatat atau nilai buku mesin sebelum impairment 200 tadi informasinya ya. Lalu untuk menentukan recoverable amount-nya itu hanya ada satu value and use karena yang fair value less cost to sell itu tidak ada, tidak bisa ditemukan. Nah, maka di sini ya nilai tercatatnya 200, kemudian nilai gunanya value-nya adalah 166. Pasti sini impairment ya, kan? Oke. Ini hanya salah satu tesnya aja. Nah, tadi yang saya sampaikan ini reversal of impairment loss. Jadi kan ceritanya itu kan tadi kan asumsinya adalah periodisasi ya bahwa dan going concern perusahaan didirikan itu kan tidak untuk waktu terbatas ya kan. Jadi pada tahun misalnya tertentu itu mengakui loss, kemudian tahun berikutnya kalau nilainya itu naik karena faktor ekonomi membaik dan sebagainya, ada faktor eksternal ya. Oke. Singkatnya begini dengan contoh ya. Ada perusahaan namanya Tan Company itu membeli peralatan pada tanggal 2 Januari 2019 senilai $300.000 Hongkong. Ya, dengan taksiran itu 3 tahun manfaatnya tanpa nilai sisa. Ya. Jadi di perpajakan pun juga tidak mengenal nilai sisa ya. Maka 300.000 nanti kan akan dialokasikan selama 3 tahun. Dengan anggapan metodenya adalah garis lurus ya. Maka beban depresiasi per tahunnya adalah masing-masing berapa? 100. Ya kan? 100 ya. Oke. Nah, singkat kata ini kan, menjelang atau pada posisi kita itu di tanggal 31 Desember 2019. Dari informasi itu pertanyaan saya. Ya. Oke, nilai buku atau nilai tercatat peralatan yang dimiliki Stan itu berapa? 200. Ini 200 benar ini 200 ini loh. Nah, ya. Jadi computation of carrying amount of machine ini ya. Ini kan cost of machine-nya kan 300. Ya kan? Kemudian kan didepresiasi baru tahun pertama toh. Oke.
Ya. Nah, ini berbeda dengan buku ya. Karena di buku kan, nih, pada tanggal 31 Desember 2016, perusahaan itu menentukan, determine it has an impairment loss. Ya. Jadi peralatan yang dimiliki itu, ya kan, menderita kerugian 20.000. Nah, jumlahnya kan begini nih, tadi ya. Ini kan. Maka kan mestinya kan nilai pajarnya itu misalnya 180. Anda kan menghitungnya kan berarti kan, atau recoverable amount-nya kan 180 gitu ya. Oke. Oke, ini. Nah, maka setelah dilakukan impairment ini, carrying amount-nya itu kan adalah 180. Ya kan, 180. Oke, sampai di sini oke ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahun 2020 ini. Nah, tadi kan asumsinya ini kan masih dipakai ya. Nah, maka pertama-tama ya tentunya nanti perusahaan akan mencatat ini biayanya ini. Ya. Tetapi jumlahnya berbeda dengan yang mana? Yang tadi di tahun 2019. Kalau tahun 2019 kan 100. 2020 tidak 100 karena apa? Ya ini nilai tercatatnya itu dibagi sisa manfaatnya 2. Oke. Ya. Jadi maka dengan cepat kita kan bisa menemukan gitu ya, berapa nilai tercatat atau nilai buku peralatan yang dimiliki di akhir tahun 2020. Nah, di 90. 90 dari mana? Tetap cost-nya berapa? 300. Ya kan? Ya, dikurangi beban depresiasi tahun 2019 100. Kemudian tadi dikurangi juga dengan adanya impairment loss 20, ya. Dan dikurangi dengan depresiasi tahun 2020 berapa? 90. Kalau Anda hitung nanti adalah 90. Before impairment. Ya enggak? Jadi 300 dikurangi 100, 200. Ya, 200 ya, dikurangi 20, 180. 180 dikurangi 90 kan ini. Ya. Nah, pada akhir tahun 2020, nah ini informasinya ini. The recoverable amount of the equipment is 96. Nah, carrying amount-nya adalah 90. Nah, ini. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya kan, ya kita tetap harus membuat adjustment untuk mengembalikan nanti, ya. Equipment akan dilaporkan tidak 90 tetapi 96 nanti gitu. Nah, zona yang akan dibuat terkait dengan informasi impairment test itu ya. Nah, ini kan kalau Anda bertanya, loh ini kan tidak turun malah naik. Ya, tetapi masalahnya adalah karena peralatan itu pernah diakui penurunan nilainya. Masalahnya kan begitu. Ya. Nah, jurnal yang dipakai atau dibuat itu dengan mendebitkan akun accumulated depreciation, mengoreksi ini, mengoreksi akun akumulasinya sejumlah selisih antara recoverable amount-nya dengan carrying amount-nya. Dan nih, jadi di sini bukan akun impairment loss yang dikredit loss on impairment, tapi yang akan dikreditkan adalah akun recovery of impairment loss. Nah, ini. Ya. Nah, akun recovery of impairment loss itu ya sama saja dengan pendapatan. Nanti dilaporkan di other revenue and expense. Ya, sama di sana. Ya, jadi setelah ini ya nanti akan, lalu kan kalau Anda ditanya, lalu di laporan posisi keuangan Tan Company, achievement-nya akan dilaporkan berapa? Nilainya 96. Ya. Nah, yang perlu Anda catat adalah ya. Oke, yang perlu Anda catat ya. Total nanti recovery of impairment
itu totalnya maksimum adalah loss yang pernah diakui. Nah, dalam hal ini adalah berapa? 20.000. Ya, 20.000. Nanti kalau lewat dari 20 ya, itu sudah urusan lain. Nanti kita akan lihat apa di bagian revaluasi. Oke, ya. Nah, maka pelatihan yang diminta itu E18 dan E19. Ya, ini ya. Soalnya ya. Iya, Pak. Oke. Prepare the journal entry if any. Jadi kan ini kan masih soalnya atau pengarangnya itu sedikit nakal ya. If any, jika ada. Kalau tidak ada ya tidak perlu dibuat ya. To record the impairment of the asset at the 31 December 2019. Oke, ini kan. Informasi yang Anda peroleh kan cost-nya 9 juta, kemudian telah didepresiasi 1 juta, sehingga kan carrying amount-nya 8 juta. Nah, lalu kan Anda kan akan melakukan tes impairment itu dengan nanti menentukan dulu nilai recover amount-nya, ya kan? Nah, di situ ada dua, yaitu yang pertama value in use dan fair value less cost to sell. Nah, di sini Anda harus memilih yang paling tinggi, ya kan? Oke, maka ya kan, kita akan melakukan pembandingan itu antara 8 juta dengan recover amount yaitu yang 7 juta, ya kan? Nah, maka hitungannya begini. Ya. Jadi akan diakui loss on impairment. Ya. Ini kan. Oke, sehingga jurnalnya begini. Yang A. Journal entry to record impairment loss at ini yang A. Sama jawabannya? Loss on impairment di debit sama ya, oke. Sama, Pak. Oke, di situ saya beri keterangan ya. The carrying amount of the equipment is now. Ya, nanti ini angka ini kan yang harus Anda bisa jelaskan ini ya. Jadi di dalam laporan posisi keuangannya itu ya, oke, perusahaan akan melaporkan PPI-nya itu fokus ini ya, itu tidak lagi 8 juta tapi 7 juta. Nah, ya. Oke, kemudian yang B permintaannya adalah untuk mencatat biaya depresiasi. Ya, jadi tadi informasinya itu setelah dilakukan tes ini, asumsinya perusahaan itu will continue to use this asset in the future. Masih akan digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, pada tanggal 31 ini, ya, peralatan itu masih memiliki sisa manfaat 4 tahun. Jadi 4 tahun ada di soal ya. Oke, maka ketika memasuki tahun 2020 kan dipakai, maka implikasinya apa? Perusahaan akan mengakui yang namanya biaya depresiasi. Ya, dalam jurnal penyesuaiannya dicatat depreciation expense, DD-nya accumulated depreciation masing-masing besarnya 1.750. Dari mana ini? Nah, di sini. Ya. Jadi tidak lagi menggunakan cost-nya tetapi menggunakan ini nilai tercatat akhir tahun setelah impairment. 7 juta dibagi 4. Hasilnya 1.750. Oke, ya. Nah, lalu kan masalahnya berikutnya adalah di akhir tahun berapa? 20 gitu. Di akhir tahun 20 itu ya. Informasi apa yang nanti Anda itu apa akan catat ya. Di soal itu, kalau Anda perhatikan ini ya, C, the recoverable amount of the equipment at the 31 December is 6 million ya, euro. 6. Recoverable amount-nya. Ya. Nah, maka kan kembali itu melakukan apa? Nah, gini. Oke,
Jadi angka 750 itu kan diperoleh begini. Kan tetap ini kan saya tetap konsisten cost-nya ini ya. Kemudian kan untuk mencari nilai tercatatnya itu ya kita telusur itu ya. Biaya depresiasi yang pernah dibebankan tahun 2019 1 juta. Tadi kan kita mengakui impairment 1 juta dan mengakui biaya depresiasi tahun 2020. Sehingga kan total akumulasinya adalah 350 sehingga nilai tercatatnya 550. Nah, recoverable amount-nya 6 juta ini. Ya kan? Nah, maka di sini perusahaan boleh itu melakukan koreksi atas kerugian yang pernah dilaporkan tahun sebelumnya dengan mengakui adanya recovery. Ini 750. Ini jawabannya. Yang soal berapa? 11, 18. Oke. Ada pertanyaan untuk soal 11, 18? Ada? Belum? Oke. Soal yang kedua yang dikerjakan soal berapa? 11, 19, Pak. 16. Yang kedua adalah 11, 19. Nah, informasinya diambil dari soal 11, 18 ya. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya di informasi soal itu apa? Ini ya bedanya kan di dispose itu kan. Iya, bedanya di sini lah. Ya, tinggal perbedaan dengan soal 11, 18 adalah that Puyol intend to dispose of the equipment in the coming year. Oke, ya. Nah, di sini pemahaman saya masih agak ragu-ragu nanti ya. Jadi kan saya coba terus mencari nih ya sampai tadi malam pun belum ketemu ya. Nah, kalau perusahaan itu memutuskan melakukan impairment ya, kemudian juga lalu memutuskan bahwa tidak akan lagi digunakan, ya. Nah, maka perlakuannya, ya, aset yang dimiliki, yang masih dimiliki, ya, tetapi dengan tujuan akan didispose, ya, itu nanti perlakuannya adalah sebagai inventory, ya. Sehingga kan mestinya, ya, tidak lagi dipakai di dalam operasinya, ya, tidak lagi ya. Sehingga kan lalu apa, ya kan? Tidak ada lagi biaya depresiasi, gitu ya. Nah, maka persoalannya adalah ketika perusahaan itu akan melaporkan di dalam laporan keuangan, aset yang diimpair dan kemudian itu tidak lagi dipakai dalam operasinya itu dilaporkan bagaimana? Nah, kan itu kan materi di AK1 ya, di inventory ya, ya kan? Oke, penilaian untuk inventory itu kan adalah lower of cost or net residual value. Ya, lower of cost or net residual value. Lokom atau apa ya dulu ya. Ini net residual value, kalau dulu kan market ini, net itu yang nilai yang dapat direalisasi. Ya. Nah, di sini yang lebih rendah. Nah, tetapi di textbook yang kita baca itu, ini yang agak mengganggu saya, ini kan kontroversinya di sini ini. Perusahaan dapat itu nanti melakukan pengakuan rate up or rate down. Jadi kalau harganya naik itu nanti boleh diakui ya. Ya. Oke. Di masa-masa yang akan datang ya terkait dengan tadi yang didispose aset yang dispose ya. As long as the carrying amount of after rate up never exceed the carrying amount of the asset before the impairment. Ini yang ini ya. Lalu yang lain itu keraguan-keraguannya kan tidak ada contohnya di bagian itu dia. Ya, oke lah. Nanti kita coba telusur yang masuk akal ya. Oke. Maka permintaan dari soal 19 itu yang pertama prepare the journal entry if any to record impairment of the asset. Nah, ini. Ya, oke. Baik.
Nah, kalau ini saya pasti jawabannya, ya, saya pasti oke ini. Ya. Jadi apa? Ketika perusahaan itu memilih impairment dan memutuskan asetnya didispose, gitu ya. Jadi kan tetap impairment test-nya kan kita harus membandingkan antara carrying amount, ya, lalu dengan recoverable amount-nya. Nah, recoverable amount-nya itu adalah ini lower of cost on net residual value. Mana yang lebih rendah ini? Nah, ini adalah, maka di sini adalah gunakan itu fair value less cost to sell. Nah, ini. Maka ini sangat ini kan lebih rendah ini, fair value less cost to sell. Jadi kan karena ini akan apa di kemudian hari kan akan dijual, ya. Jadi bukan lagi menggunakan value less, tapi ini, ya kan. Nah, maka nanti ketika kita membandingkan itu otomatis kan ini kebetulan ya contoh dari apa soal itu dia menjadi tidak baik karena angkanya sama ini gitu ya antara ini dengan kerugiannya ini ya. Nah, oke, maka ketika apa pilihan perusahaan tadi adalah apa pada tanggal 31 Desember itu impairment dan mendisposisi setelahnya itu ya, maka zona yang akan dibahas seperti ini. Loss on impairment didebitkan 4 juta. 4 juta itu selisih antara carrying amount dengan fair value less cost to sell ya. 4 juta ya. Ini kan kebetulan angkanya sama tadi yang saya katakan soal yang jelek ya. Kemudian accumulated depreciation itu 4 juta. Nah, setelah ini dia carrying amount of the equipment is now ini. Ya. Nah, maka nanti ya kan ini tidak akan lagi dilaporkan dalam kelompok PPE, tapi nanti akan di note catatan bahwa ini adalah sebagai inventory. Ya, maka ya tentunya tidak lagi dipakai lagi dalam operasinya, ya, sehingga permintaan yang B itu journal entry to record depreciation expense itu tidak ada, no entry, ya kan? Karena ini adalah inventory. Nah, lalu yang C ini yang tadi saya katakan ini kan gimana ini gitu ya, ragu-ragu hitungannya kan begini. Jadi sampai dengan akhir tahun 2020 informasinya itu kan, was not sold. Jadi kan masih dimiliki sampai akhir tahun itu, ya. The fair value of the equipment itu adalah ini 5.100.000, ya. Lalu the expected the cost of disposal-nya adalah 20. Maka kalau kita lihat ini informasi fair value less cost to sell itu adalah kan 5.100 dikurangi 20. Ya. Dan ini. Ya. Jadi pada akhir tahun 2020 itu kan kita itu memiliki aset dengan nilai tercatat 4 juta. Ya kan? Lalu kita bandingkan dengan ini 580. Persoalannya kan begini. Ya, jadi ketika tadi ketentuan kalau amendment of asset to be disposed itu kan perusahaan melaporkan impairment asset at the lower of cost on net residual value, the lower, ya kan? Oke. Nah, the lower-nya itu kan kita membandingkan ini dengan ini mana yang lebih rendah, ya kan? Mana yang lebih rendah. Nah, tetapi tadi catatan yang ketiga itu perusahaan dapat ini write up and write down asset held for disposal in the future period. Nah, ini seperti ini. Ya. Nanti batasannya apa? As long as tadi gitu ya. Ini as long as the carrying amount after the write up never exceed the carrying amount of the asset before the impairment. Jadi nanti kalau melakukan penilaian kembali dia itu batas maksimumnya itu ini tidak boleh melebihi berapa 8 juta kan gitu. Ini yang
yang agak kalau saya. Jadi kan gimana nih ketentuannya di textbook ini dan tidak diberi contoh ya. Artinya kan mungkin baru negosiasi ya. Ini akan apa dalam pengembangan ilmu akuntansi kan ketegangan namanya ini. Jadi kan ya, jadi kalau aset ini sebagai inventory ya kan, sebagai inventory kan begini, kita akan melakukan penilaian itu kan mana yang lebih rendah, 4 juta dengan ini lebih rendah mana gitu. Ya maksudnya kan ini kan. Maka kemungkinan yang pertama tidak perlu dibuat jurnal ya, tidak perlu dibuat jurnal. Tetapi yang kedua kan karena sebelumnya itu pernah mengakui rugi ya, loss on impairment dan faktanya kan ini belum direalisasi dijual gitu ya kan. Yang kedua maka boleh juga gitu. Maka kan ini kan kemungkinan yang kedua jawabannya itu ya ini kan kita membuat adjustment dengan menerbitkan akun apa Accumulated depreciation. Accumulated depreciation of equipment berapa? 1.080.000. Dan akun apa yang dikreditkan? Recovery of impairment loss. Oke, gitu. Kemudiannya begitu. Ya kan? Jadi kan bahan materi ini belum sempat saya diskusikan dengan Bu Reni ya. Sebagai dosen nanti kan ini kan. Ini masalahnya ini kalau Anda membaca di textbooknya ini. Ya kan? Jadi kan maknanya company can itu wajib atau tidak. Jadi kalau misalnya saudara itu bertamu kepada suatu seseorang nih, lalu kan di situ dia saudara mendapatkan sajian menu dia, ada pisang goreng, gitu, kemudian misalnya ada roti, gitu ya. Saudara itu dapat makan kedua misalnya sajian itu. Nah, kalau Anda itu hanya makan pisang goreng saja, salah tidak? Pemahaman itu. Halo. Jadi kan misalnya saudara itu mendapatkan ada pilihan 1, pilihan 2 ini. Ya, lalu dari saya mengatakan saudara dapat mengambil kedua pilihan itu, dapat. Nah, saudara itu hanya mengambil 1. Saudara salah tidak? Tidak, Pak. Tidak. Karena kata dapat ini. Nah, di sini pertentangannya. Ketegangannya company can, tapi sepanjang ini. Ya kan? Nah, maka nanti ini akan berkembang. Ya kan? Akan berkembang dia. Ya kan? Persoalan itu misalnya ya nanti ya. Misalnya ya. Di tahun 2021 dijual. Nah, itu dijual. Ya kan, dijual. Misalnya gini ya. Itu misalnya pada tanggal misalnya 14 bulan 2 tahun 2021 dijual dengan harga misalnya gitu ya. Misalnya ya, itu 6 juta misalnya gini. Nah, berapa nanti keuntungan yang akan dilaporkan? Itu menggunakan harga yang paling rendah atau harga yang... Nah, justru ini persoalannya kan beginilah. Maka kalau misalnya tadi ya, di akhir tahun 2020, ya, kita tidak melakukan adjustment, maka nanti kan keuntungan yang akan kita laporkan kan 2,5 juta. Ya, dah? Ya. Nah, tetapi kalau tadi kita membuat adjustment terkait dengan tadi recovery of impairment loss, keuntungan yang dilaporkan berapa? Kurang dari 2,5 juta. Karena kan nilai tercatatnya kan 5,80 juta toh. Nah gitu, dampaknya seperti itu.
Ya kan? Nah, ini kan semua pilihan. Ya kan, pilihan. Ya, nah, maka tadi kan kalau misalnya seperti ini kan argumennya itu kalau memang ini sebagai suatu inventory, karena kan tidak dipakai dalam operasi, kan di dalam ketentuan inventory itu kan dinilai, nilainya atau inventory akan dinilai, ya kan, dalam proses apa. Jadi kalau di waktu inventory itu, waktu itu kan Anda akan menentukan cost dari nilai sediaan dengan FIFO, LIFO, atau average itu. Nah, kemudian kan melakukan proses penilaian, menandingkan antara cost-nya itu dengan apa? Net realizable value. Net realizable value-nya adalah apa? Nah, perkiraan harga jual dikurangi dengan biaya penjualannya kan gitu. Ya, itu kan ketentuan yang harus kita pakai penilaian untuk inventory kan begitu. Nah, maka kalau saya kan begini. Ya, ya, dan ini sebenarnya, ya, ketika tadi kita merevisikan ini sebenarnya apa? Kan tidak terjadi atau belum terjadi. Nah, baru terjadi kan realnya begini. Nah, ini ya, argumennya aja begini. Ya, jadi yang C ini, pertanyaan yang C ini kan satu dia, itu karena di textbook juga tidak ada contoh konkretnya. Hanya tadi kan ngomongnya kan can read up, berarti kan kalau tidak ya tidak keliru kan gitu. Ya, maka kan Anda perhatikan, prepare the journal entry if any, nah, gitu kan. Pengarangnya kan juga ragu-ragu tuh, if any jika ada tuh. Nah, maka kan yang C itu ya jawabannya ada dua. Jadi kalau Anda itu tidak membuat jurnal, no entry gitu ya. Betul, tapi dengan argumen apa? Argumennya adalah, kan gini argumennya, ya aset yang di impairment, ya, dan apa dimaksud akan dijual, didispose ya di kemudian hari itu, kan itu sebagai suatu inventory bagi perusahaan. Nah, inventory itu kan akan dinilai itu lower of cost or net realizable value, titik. Ya, nah, jawabannya kan gitu. Tetapi kalau saudara itu kan memilih membuat jurnal, nah ini kan, karena kan melakukan proses penghitungan ini, ya net realizable value-nya kan adalah 5.080.000. Sedangkan apa perusahaan pernah mengakui impairment loss berapa? 4 juta. Ya begitu aja. Ya kan, semuanya bisa betul. Karena tadi kan dapat itu. Tetapi nanti ketika ini tahun berikutnya terrealisir dijual, ya kan, Anda harus hati-hati. Ya kan? Ngecek itu berapa carrying amount-nya kan gitu. Jangan sampai Anda di tahun ini membuat jurnal, tapi nanti ketika di sini kan Anda itu masih pakai ini, berarti kan nanti gitu ya. Nah, saudara kan akan keliru. Tentunya secara akuntansi kan jadi menyesatkan. Begitu. Ya. Oke. Yang kedua, ya kan, di dunia maya tidak ada kuncinya itu masalahnya. Yang beredar, ya, karena kuncinya yang beredar adalah edisi buku yang tahun berapa itu kan, gitu kan. Nah ini, maka perlunya perjumpaan seperti ini. Ya. Nah ini penegasan saya, dia terkait dengan soal latihan itu, saya juga belum punya manualnya, dia, ya kan. Dan apa? Waktu yang lalu saya tunjukkan juga loh bahwa kunci atau ini kan juga keliru toh, yang waktu ketika kita menghitung affordable interest itu loh, yang mana yang betul logikanya gitu kan, nah gitu ya. Oke. Nah ini mungkin contoh nanti hanya beda angka saja ini, beda angka saja ini. Pak, yes, ada sesuatu? Saya mau memastikan sama bertanya, Pak. Gimana? Untuk yang ini kan berarti menganggap aset itu sebagai inventory ya, Pak? Berarti keadaannya itu artinya aset itu disimpan atau tidak digunakan, Pak? Betul, karena sebagai inventory ya. Terus? Terus, Pak, berarti emang nggak ada depresiasi dan segala macamnya gitu ya? Ya, nggak ada, karena kan begini. Jadi kan ketentuannya itu kan bahwa ketika perusahaan itu melakukan impairment, lalu kan kebijakannya adalah perusahaan itu
akan mendispos ya, mendispos peralatan itu untuk waktu yang akan datang. Jadi kan tidak, bedanya dengan yang 18 tadi. Ya kan, yang 18 itu kan ketika perusahaan itu mengambil kebijakan impairment itu kan asumsinya apa di sini? Kan gini ya. Perusahaan will continue to use this asset in the future. Masih menggunakan. Nah, ini bedanya di situ itu, Mbak. Jadi kan Anda cermati ini di sini. Nah, kalau di dispose itu ini loh kuncinya, powernya. Aset held for disposal are like inventory, seperti inventory. Maka kan tidak lagi dipakai dalam operasinya loh, betul tadi. Kalau tidak dipakai berarti kan tidak boleh dibebankan depresiasinya, kan begitu. Maka yang tadi yang B itu jawabannya kan tidak ada jurnal kan gitu kan gitu. Nah, tapi kan dalam praktek yang gitu di luar kendali kita. Kalau dipakai masih dipakai ya berarti kan komitmen perusahaan kan bisa kita pertanyakan loh, kan gitu. Ya enggak? Sehingga nanti kalau misalnya ketika sungguh-sungguh dijual kan orang kan tidak hanya melihat catatan, kami melihat fisiknya toh, lo katanya begini loh kok, ternyata gitu, ya kan? Ya, jadi kan kelemahan akuntansi itu kan kita semua di atas kertas. Ya, seperti ketika misalnya masih terkait dengan inventory ya. Ketika Anda itu menilai sediaan, ya, dengan aliran anggapan first in first out, apakah jaminannya itu barang atau sediaannya itu yang masuk pertama itu akan dijual pertama? Nah, kita tidak tahu. Ini hanya anggapan saja kan ya. Ya kan, itu aliran biaya saja. Ya, maka kan apa tadi kan sedikit saya juga tunjukkan kelemahannya ya, sehingga kan muncul ini seperti ini. Begitu Mbak Pina. Mungkin ada tanggapan balik, silakan kalau ada. Pak, saya mau nanya untuk aset itu berarti di laporan posisi keuangan tetap dijadikan sebagai aset kan Pak? Iya, aset, tetapi pelaporannya tidak jadi satu dengan aset yang dipakai untuk operasi. Ingat PP itu karakteristiknya ya, itu kan dimiliki perusahaan, ya kan, digunakan dalam operasi, ya kan, tidak dimasukkan untuk dijual. Nah, kalau itu dimasukkan untuk dijual kan berarti kan seperti persediaan, maka nanti meskipun namanya equipment, jadi contohnya saja ya kan, saya akan kembali mundur ya. Kalau misalnya perusahaan ini perusahaan dagang nih, jualannya adalah kendaraan. Nah, kan di dalam laporan keuangan itu kan perusahaan kan juga mungkin punya kendaraan untuk operasi, tapi punya barang dagangan kan kendaraan. Nah, itu kendaraan yang dijual itu kan inventory. Iya. Nah, tetapi nanti di sini ini, maka kan tetap nanti akan melaporkan yang tadi apa aset atau equipment yang tadi diimpair kemudian tidak mau dipakai lagi, gitu kan? Itu dilaporkan di mana? Nah, kalau kita melaporkan di bagian PPE ya keliru toh. Nah, lalu maka kan ada aset lain-lain, gitu kan? Nah, itu nanti laporkan di sana, ya kan? Di aset lain-lain, lalu diberikan note. Nah, ini peralatan tetap dilaporkan equipment, ya kan? Tetapi kan dilaporkan ini, ya. Dengan keterangan akan dijual di masa yang akan datang. Sehingga tidak akan nanti didepresiasi kan begitu. Nah, maka kan kalau kita kembali gitu ya, Mbak Pina, kalau misalnya saya ya, secara lengkap laporan keuangan itu ada berapa? Laporan keuangan ada sama laporan arus kas. Ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu kan yang umum ya, 1, 2, 3 itu kan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan laba ditahan atau beban modal. Toh. Yang keempat itu laporan arus kas. Yang kelima apa? Catatan atas laporan keuangan. Nah ini catatan itu nanti, ya kan? Maka nanti kan misalnya ya pertanyaan dikembangkan ya Mbak Pina ya. Lalu kan di laporan keuangan kan perusahaan akan melaporkan equipment. Nah, berapa nilainya? Equipment yang tadi yang akan didispos di masa akan datang itu. Cost dikurangi dengan ini atau cukup kita melaporkan nilai apa? Nilai tercatatnya saja. Nah,
ada baiknya kan tetap cost-nya dilaporkan, gitu, ya, depresiasi akumulasi dilaporkan kan begitu. Nah, catatan kan begitu. Tetapi sekali lagi ini bukan bagian dari PPE kan begitu. Gitu Mbak Bila. Ya. Apakah bisa diterima penjelasan saya? Bisa Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Ya. Saya nanti tidak akan pelit ya. Nanti setelah ini saya share juga, nanti saya kirim kepada Anda semua dia. Nanti kan pelajari juga yang sheet ini ya, yang tadi ini angkanya berbeda aja nanti ya. Ini yang lama ini. Yang edisi tahun berapa lupa saya bukunya. Soalnya seperti ini. Ya. Oke. Ternyata sudah lebih dari 30 menit gitu ya. Sekarang kan kita tinggal punya waktu sebentar ya. Kita lanjutkan ya. Revaluasi ya. Iya Pak. Oke. Baik, jadi kalau ini revaluasi ya, tapi maaf ini kan apa? Saya belum sempat menyelesaikan karena kemarin tertunda untuk akreditasi itu ya. Oke. Baik, jadi tadi pengantarnya ketika masuk ke impairment kan pilihannya kan seperti ini. Ya. Dan menegaskan tadi menjawab pertanyaan Mbak Bila ya. Jadi sehubungan dengan pelaporan dan pengungkapan PPE di dalam laporan keuangan gitu ya. Perusahaan gitu ya. Itu sebenarnya ya pengembangan awalnya itu adalah akan melaporkan aset ini itu at cost. At cost ya. Nah, tetapi kritikannya itu adalah kalau PP itu dilaporkan at cost, ya sangat mungkin ya, itu tidak mencerminkan nilai saat pelaporan. Ya, bisa lebih pada saat pelaporan nilainya itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, maka ketentuannya di dalam IFRS itu ya masih boleh memilih, ya kan? Maka nanti ini yang harus diungkapkan di dalam catatan itu, ya. Jadi perusahaan itu melaporkan itu at cost atau fair value. Nah, ya. Masing-masing itu punya keunggulan. Ya. Nah, saat ini itu prakteknya adalah menggunakan fair value. Maka kan muncul yang namanya akuntansi revaluasi. Ya. Jadi pemicu yang lain itu adalah karena inflasi atau nilai uang. Ya. Jadi dalam kehidupan kita itu kan nilai uang sekarang ya, itu berbeda dengan nilai uang di masa akan datang atau masa lalu ya. Jadi misalnya contohnya saja kalau saudara itu sekarang punya uang misalnya 10.000 ya, itu nilainya berbeda dengan ketika Anda dulu duduk di bangku sekolah menengah, punya uang 10.000 bisa dapat apa dulu waktu itu? Bisa membeli apa saja. Ya, tapi saat ini uang 10.000 hanya bisa beli apa, gitu kan? Nah, maka kan nilai wajar itu menjadi sangat penting sekali. Ya kan? Nah, maka konteksnya dia pengalaman dari perusahaan real dia di Jerman sana dia network real dia. Ketika ini adalah perusahaan kereta api dia, ya kan? Nah, maka nanti di dalam laporan keuangan itu kan diungkapkan begini, perusahaan ini memilih menggunakan fair value, ya kan, di dalam melaporkan aset apa. Nah, ini railroad ya, rel kereta api itu ya, jaringan itu kan. Nah, kan itu kan maka kan muncul sekarang ini ya, itu profesi yang mungkin nanti bisa Anda tekuni gitu ya. Ya, bisa bekerja dari rumah, penghasilannya gede dia. Kalau saya sudah ketinggalan ya. Yang namanya jasa appraisal. Nanti ini. Jasa penilai. Ya. Nah, profesi ini tentunya tidak hanya berdasarkan akuntansi ya, tapi cukup membutuhkan pengetahuan yang cukup kuat ini terkait dengan matematika dan statistik. Karena ini adalah appraisal menilai.
ya kan? Menilai itu kan adalah nilai di masa akan datang dengan kondisi berbagai macam ya, bunga, tingkat bunga, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya semua di present value kan, ya kan? Oke. Ketika saya itu menemani kakak-kakak Anda waktu itu ke Jakarta ya, itu angkatan tahun 2014 ya, 2014 ya. Itu datang ke Kementerian Keuangan ya, kantor Kementerian Keuangan ini ya, itu dekat lapangan Banteng di sana, diterima dengan senang hati ya. Itu pihak kementerian sudah menjelaskan gitu ya, ini loh profesi yang nanti bisa Anda tekuni ya pada mahasiswa kita ya. Nah, appraisal ini. Nah, dia maka kan fair value itu tidak semata-mata itu karena ini, tapi ada jasa yang melakukan penilaian. Maka ketika contohnya perusahaan kereta api di Jerman ini ya, ketika menerima informasi dari jasa appraisalnya ini yang bertanggung jawab ini kan, itu akan mengakibat apa? Nilai asetnya totalnya naik nih, ya 4,289 juta pound sterling. Nah, luar biasa itu. Kalau saya punya uang segitu mungkin saya resign dari dosen ya. Ya 4.289 gitu ya. Dirupiahkan jadi berapa itu ya? Ya, kalkulator Anda tidak cukup ya. Nah, ya. Oke. Nah, lalu perubahan ini dia, perubahan dari cost yang dilaporkan ke fair value ini ya, itu nanti akan mengakibatkan perusahaan itu harus melaporkan itu yang namanya unrealized gain, keuntungan yang tidak direalisasikan. Nah, nanti maka tadi tambah akunnya, ada akun impairment, loss on impairment, recovery of impairment loss, sekarang tambah lagi nanti unrealized gain bla 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 nanti. Nah, ini kan terus berkembang nama akun tambahannya itu. Jadi tidak hanya cash, account level, tapi kan terus ya kan, tambah-tambah terus. Nah, maka nanti terkait nanti dengan proses pelaporan berikutnya itu kan akun unrealized gain itu nanti ini sebagai surplus revaluasi. Kan gitu. Ya. Nah, lalu persoalan akuntansinya itu nanti dipahami itu ya. Ini nanti kan dari sisi kerumitan ya. Ya. Oke. Yang pertama-tama itu adalah bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset yang non depreciable. Jadi di dalam PPE ini itu kan pengelompokannya itu kan ada 4 ya. Properti itu kan ini istilah mentereng itu adalah kan tanah ya properti. Nah, properti tanah itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebidang tanah yang akan dipakai untuk mendirikan bangunan di perusahaan, dan land improvement. Land improvement itu tidak ada bangunannya, tetapi ada pengorbanan sehingga nanti manfaat tanah itu menjadi berlebih. Misalnya sebagai tempat parkir itu kan butuh pengerasan, gitu, tapi tidak ada bangunan, properti. Kemudian yang kedua plan. Plan ini berupa bangunan, bisa bangunan pabrik, bisa bangunan perkantoran ya. Lalu yang ketiga adalah equipment, peralatan. Pengelompokannya begitu. Ya, nah atas kelompok 4 kelompok itu, yang kelompok untuk land improvement, building, dan equipment itu didepresiasi karena manfaatnya itu bisa berkurang. Sementara land itu tidak didepresiasi karena manfaat atas penggunaan tanah itu tidak akan berkurang. Nah, sebagai contoh misalnya, Anda itu kan pernah kuliah luring ya, hadir di kampus ya, pernah toh? Pernah kuliah di 53 ya, pernah toh? Pernah? Nah, bangunan atau kelas 53 kan ada di bangunan baru ya. Nah, bangunan itu kan didirikan di atas bidang tanah. Nah, ketika tanah itu dipakai untuk mendirikan bangunan, manfaatnya berkurang tidak? Manfaat dari tanah itu kan, misalnya kalau berkurang itu contohnya begini, atas penggunaan tanah digunakan bangunan itu manfaatnya berkurang apa? Setiap tahun tanahnya ambles, kan berarti kan berkurang gitu. Nah,
tanah yang dipakai itu untuk memberikan bangunan kan tidak berkurang manfaatnya. Nah, kalau contoh yang lain yang berkurang manfaat, dan misalnya begini, Anda itu misalnya ke kampus atau dipasih orang tua kendaraan. Nah, kendaraan itu kan contoh juga equipment loh. Nah, ketika kendaraan itu Anda pakai, semakin lama itu semakin nyaman atau semakin tidak nyaman? Tidak nyaman. Nah, itu karena manfaatnya berkurang loh. Nah, ya contohnya kan begitu ya, yang bisa Anda alami dan rasakan ya. Nah, kalau tanah kan tidak. Sehingga keputusannya tanah itu tidak pernah didepresiasi. Ya, nah maka pembahasan akuntansi revaluasi itu dibedakan untuk yang non depreciable dan yang depreciable. Ya. Kemarin saya minta Anda mengerjakan yang ini ya. Ya. Nah, ini contoh untuk akuntansi revaluasi, ya kan, untuk yang non depreciable. Ya, jadi kalau yang baru mungkin angka tahunnya aja tak lupa, saya belum membandingkan itu. Oke, jadi menggunakan contoh ini aja ya. Ini sama persis dengan angka-angkanya dengan yang 24 itu. Kalau di sini masih tulis 2015 ya, perusahaan ini membeli sebidang tanah dalam tahun 2015 300.000. Jadi kan, lalu untuk kepentingan akuntansi revaluasi itu, ya kan, di akhir tahun 2015, 2016, 2017 itu kan informasi misalnya dari BPPN, DPPN atau dari appraisalnya dia, oke, nilai wajar tanah itu pada akhir tahun 2015 320, pada akhir tahun 2016 280, dan akhir 2017 305. Nah ini, maka kebijakan perusahaan diasumsikan bahwa perusahaan ini memilih ya akuntansi revaluasi untuk aset tanahnya. Nah, maka nanti ketika melaporkan tanah itu juga ada note-nya misalnya nih. Contohnya apa? Perusahaan menerapkan akuntansi revaluasi atau tidak. Kalau tidak berarti at cost. Kalau iya nanti berarti kan melakukan revaluasi. Ya. Nah, permintaannya di sini adalah prepare the journal entry to record the land using revaluation accounting for 2015 to 2017. Dia. Nah, prosesnya begini. Jadi kan kita akan membandingkan penilaian. Ya, jadi kan mulai dari ini historic cost-nya, perolehan awalnya, lalu dibandingkan dengan nilai wajarnya. Ada selisih. Nah, selisihnya kan naik ini. Nah, kalau lebih rendah nanti kan impairment ya. Lebih rendah impairment. Kalau lebih tinggi namanya revaluasi. Nah, kalau pada akhir tahun itu nilainya lebih tinggi, maka nanti akan kita akui itu sebagai unrealized gain on revaluation of land. Ya, nah lalu ya kenaikan sebesar ini nanti akan ditambahkan secara langsung kepada asetnya land. Maka jurnalnya ya kan di akhir periode adjustment ini ya terkait dengan informasi akuntansi revaluasi itu land didebitkan, unrealized gain on revaluation land itu dikreditkan 20. Ya. Jadi kan tidak ini berbeda dengan apa? Dengan yang impairment naik ya. Nah, kemudian ini tadi masuk tahun 2016 ini. Nah, ya, 2016 ya. Kalau Anda masih ingat di wilayah Jogja itu ya, 2016 ada peristiwa gempa bumi lah. Lalu Gunung Merapi juga agak-agak batuk loh. Akibatnya apa? Nah, lihat. Nah, nilai tanah itu kan turun 280. Anda perhatikan ini. Turunnya itu sampai di bawah at cost-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau turun sampai di bawah at cost-nya itu berarti nanti ada impairment. Ya, nah, maka kan 2016 begini. Ya, jadi kita akan melakukan tes impairment dulu. Ya, tes impairment dulu. Ini. Ya, jadi karena ini tidak didepresiasi kan berarti kan cost ya. Ya kan?
Jadi kalau di depresiasi itu kan cost to less to quality depreciation. Karena tidak depresiasi kan berarti cost. Cost kita bandingkan dengan nilai wajarnya ini. Ini ya. Cost of impairment-nya. Ya. Nah, kemudian revaluasinya nanti gitu ya. Itu kan di akhir 2015 itu 320, di akhir 2016 kan 280. Berarti kan ada penurunan nilai 40. Ini nanti digunakan untuk mengurangi asetnya ini. Ya, maka zonanya itu kan asetnya berupa tanah akan dikreditkan 40, penurunan nilai dari 320 ke 280 ya. Kemudian membatalkan keuntungan yang tadi dilaporkan, yang tidak dinilai 20. Nanti kan ini mengakui itu dan mengakui loss on impairment 20 2016 ya. Oke. Lalu di akhir tahun 2017 perekonomian membaik ini ya 305 nih. Nah, ya kan. Jadi dari 280 ke 305. Jadi ada peningkatan nilai berapa? Peningkatan nilainya kan 25 toh. Nah, 25 ini tidak bisa kita akui langsung sebagai unrealized gain on revaluation. Nah, kita harus dulu itu merecovery loss on impairment yang pernah diakui tahun sebelumnya. Ya. Oke. Maka zona yang dibuat itu tanah kembali kita debitkan, peningkatan nilainya, kemudian akun recovery of impairment loss itu dikirikan 20, berarti kan yang tahun lalu itu mengakui kerugian sudah betulkan dengan pengakuan keuntungan saat ini ya, dan mengakui unrealized gain on revaluation. Ini kalau yang revaluasi untuk aset yang non depresiable ya. Nah, ini saya berikan soal nanti, contoh soal dan jawabannya juga ya, yang nggak panjang nih nanti ya. Nanti silakan dicermati ya. Jawabannya ada di bawahnya ini semuanya ini ya nanti ya. Ya. Oke. Itu silakan nanti dipahami gitu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba yang depresiable. Ini yang belum saya buat, maaf ya. Ini ada kehabisan waktu juga. Oke. Yang depresiable. Ya. Bisa dibaca nih hasilnya saya? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi ini yang depresiable. Di Lenovo ini membeli peralatan, ini maaf ini masih yang materi lama ya, tapi nanti dengan yang baru hanya diganti tahunnya saja nih, 2019 nanti kalau dicek bulannya. Oke. Lalu the equipment has a useful life of 5 years, 5 tahun. Ya, didepresiasi 9 kali lulus ya. Lalu nilai residunya 0. Sudah selesai ya. Oke. Berarti nanti gitu ya. Anda harus cermati betul ya. Terkait dengan akuntansi evaluasi tetap yang konvensional atau sebelumnya tetap berjalan. Artinya apa? Ketika Lenovo ini memanfaatkan jasa dari peralatan ini, nanti pertama-tama tetap harus mengakui biaya atas pengambilan manfaat. Biaya depresiasi, accumulated depreciation. Ya, oke. Lalu informasi berikutnya. Lenovo chooses to revalue its equipment to fair value upon the life of the equipment. Jadi perusahaan nanti akan menerapkan akuntansi revaluasi terhadap peralatan yang dimiliki ini. Ya, maka ya sebelum nanti merevaluasi itu tadi gitu ya sudah saya sampaikan, ya kan, tetap perusahaan akan selalu mencatat biaya depresiasinya. Begini. Ini pertama ya. Nah setelah ini gitu ya, setelah ini nanti kan kita pada posisi di sini nanti adalah jurnalnya adalah untuk mengakui biaya. Untuk mengakui biaya. Jadi nanti di dalam laporan laba ruginya tetap muncul biaya depresiasi 100.000. Ya kan?
Oke. Nah, kemudian setelah itu kan melakukan penilaian. Ya. Setelah tadi membuat jurnal itu, ya kan, lalu kan kesimpulannya kan, maka kan nilai tercatat equipment-nya Lenovo kan 400. Nah, kemudian, ya kan, dengan kontrak kerja dia, Lenovo receive an independent appraisal on the fair value of equipment at the day of December 2015, which is 460,000 yuan. Nah, nilai wajarnya 460.000, ya kan? Nilai tercatatnya 400.000, ya kan? Nah, maka kan perusahaan akan mengakui revaluasi, ya kan? Revaluasinya itu dari 400 menuju ke 460 ini. Nah, ini bedanya dengan yang tadi yang non depreciable kalau disable ya. Nah, kalau yang depreciable itu, ya kan, prinsipnya sama nanti. Di dalam laporan keuangannya, ya kan, peralatan nanti yang akan dilaporkan itu ini, tidak lagi 500 ini. Ya. Maka nanti langkahnya itu adalah akun accumulated depreciation yang pernah kita bentuk harus dinolkan. Harus dinolkan. Ya. Berarti kan tadi sebelumnya itu kan kita nyatatnya kan depreciation expense debit, jadinya accumulated, berarti nanti akun accumulated depreciation tadi itu nanti harus dinolkan, berarti di debit. Sejumlah yang dibentuk tadi 100. Ya. Nah, kemudian kita akan mengakui kenaikan nilai 60 dari 400 ke 60 ini. Ya. Oke, berarti kenaikannya berapa? 60 toh? Oke. 60 ya, dan akan mengakui keuntungan yang tidak direalisir, yaitu dari membatalkan tadi akun accumulated dikurangi dengan 60.000 ini. Jurnal yang akan dibuat. Nah, begini. Ini bedanya. Jadi prosesnya ini apa? Aduh, sorry. Jadi maaf tadi saya keliru ya. Jadi kan tetap kita akan melaporkan tadi kan equipment-nya kan 460 ya. Sorry itu ya, 460, tetapi yang sudah dilaporkan atau cost-nya itu kan 500. Ya kan? Jadi turun ya, maaf turun, tidak naik ya, turun ya ini. Sorry. Ya. Jadi dari 500 itu menjadi berarti turun ya, dikurangi, nah lalu mengakui keuntungan ini. Jadi kan, maaf tadi ya, saya keliru, maaf tadi tergesa-gesa. Di tetap cost-nya itu 500, lalu nanti akan direvaluasi ya, itu 460, berarti turun. Ya, jadi keuntungannya 60. Sorry ya. Nah, nanti pelaporannya begini pelaporannya. Ya, di dalam statement of financial position-nya, kita melaporkan di kelompok non-current asset ya, ini. Ya, jadi equipment-nya 500, ada catatannya ini ya, itu dikurangi dengan nih, revaluasi dari 40 dikurangi ini. Ya kan? Lalu ini accumulated depreciation-nya 0. Ini ya. Ya. Kemudian ini di seksi ekuitasnya, bagian ekuitasnya, elemen ekuitasnya itu nanti muncul ya, nanti di bagian awal kuliah AK3 nantinya. Nanti accumulated ada comprehensive income. Ya. Nah, kemudian di atas ini ya, ini nanti juga akan menjadi pokok bahasan di AK3 itu adalah laporan laba rugi. Ya kan? Nah, laporan laba rugi itu ada yang digabung dengan laporan comprehensive income, atau nanti ini merupakan suplemen dari laporan laba rugi. Ya, jadi di dalam comprehensive income itu kan nanti ada comprehensive income, unrealized gain on valuation equipment seperti ini. Ini pelaporannya. Oke, lalu kan
bagaimana isunya, nanti penerapannya itu apakah bisa diterapkan ini dalam satu batch atau kelas gitu, atau kelompok gitu ya. Oke. Atau nanti sendiri-sendiri, terserah, nanti bebas. Ya. Nah, maka nanti coba Anda pelajari di appendix-nya ya. Nah, bedanya tadi kalau Anda perhatikan itu, ya kan, kalau yang depreciable itu, kemudian itu pertama-tama itu harus dulu diakui beban depresiasinya, ya, beban depresiasinya. Lalu untuk melakukan revaluasi, akun yang tadi dipakai untuk menampung beban depresiasi harus dinolkan. Ya, bedanya seperti itu. Oke. Itu yang sekiranya bisa saya sampaikan ya. Lalu selain soal 1124 kemarin yang dikerjakan soal berapa? 25 Pak. 25 Pak. Ya. Oke. Sudah dikerjakan 1125? Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Sudah Pak. Ada masalah? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Jadi saya kira dari saya hari ini itu yang bisa saya sampaikan ini ya, terkait dengan dengan materi penegasan terkait dengan chapter 11 ya. Oke. Latihan-latihannya seperti itu nanti saya coba kirim materi yang tadi saya sharekan ya, yang Excel, kemudian saya coba deh collecting ya soal-soal yang berbahasa Indonesia nanti ya untuk latihan Anda nanti ya. Kemudian nanti kita bicarakan untuk proses evaluasi nanti ya, biar nanti tidak menjadi beban, nanti kita bicarakan minggu depan. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ya saya akan akhiri karena saya akan persiapan ganti kelas berikutnya ini. Hari Jumat itu padat sekali ya, jam 10 ada kelas kembali. Oke, sudah presentasi tadi ya? Sudah Pak. Ada masalah untuk presentasinya tidak ada ya saya kira ya? Makin lancar ya. Oke, baik ya. Oke, Rian ada yang mau disampaikan? Rian? Tidak ada Pak. Tidak ada, baik. Soalnya mikrofonnya kan di on kan ini. Oke. Kalau tidak ada, silakan nanti Anda nanti pelajari kembali ya materi-materi yang ada biar nanti nilai untuk ujian yang pertama bagus-bagus. Saya akan akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya. Tuhan memberkati. Selamat pagi ya. Ya, Pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yes. Terima kasih Pak. Yep.